Ya ampun Mas, dari mana aja? Iya, tadi harus ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Oh, kayaknya tampilanmu beda hari ini. Iya dong. Wah, Mau tahu apa? mm-mm. Nah ini tuh masker premium dari Lens Mas. Waduh, apa aja itu keunggulannya ya? Kayaknya Nah tampil wow gitu ya. iya dong. Nah ini tuh didesain fit in Mas, Hmm, yaitu didesain mengikuti lekuk wajah si pemakai, hmm. lalu melekat sempurna dan juga nyaman saat dipakai pastinya. Wah. Nah, ini kalau selain itu apa lagi keunggulannya? Nah, kelebihan lainnya micro droplets protection, yaitu mengurangi resiko dari infeksi Mhm. ataupun kontaminasi lingkungan seperti polusi, bakteri, virus yang dibawa oleh udara dan yang lainnya pastinya Wah, Mas. pas banget, pas lagi musim virus Iya, kali ini ya. betul, cocok untuk di kondisi saat ini ya Mas ya. Iya. Nah, terus dia juga memiliki breathable fabrication Mas. Maksudnya? Yaitu bahan yang digunakan tidak membuat si pemakai sesak ataupun engap pada saat Jadi dipakai. pernapasan tetap lancar ya walaupun dengan Betul, masker ini ya. aku seharian bisa pakai ini terus loh Mas, tapi tetap tidak sesak ya. Gitu. Kemudian untuk ini bisa dicuci nggak Mas Irfan? Tentu bisa Mas, dan bisa dipakai berulang-ulang pastinya Iya. ya. Dan jangan perlu khawatir, untuk pencuciannya sangat mudah. Iya. Tidak perlu direndam terlalu lama. Cukup menggunakan sampo ataupun sabun mandi biasa. Tidak perlu deterjen yang berbahan keras seperti itu. Dan juga di penjemurannya juga cukup diangin-anginkan di suhu yang normal aja Mas, suhu ruangan. Gitu. Jadi bisa dipakai berulang-ulang, jadi lebih hemat pastinya Mas Irfan. Nah, ini untuk bahannya dari jenis apa nih Mas Irfan? Bahannya kok bisa bagus banget ya? Ya dong, bahannya kan scuba material 100% Mas. Gitu. Nah, lebih hemat lagi nih Mas. Tadi kan Mas ngomongin hemat. Ini harganya cukup 35.000 tapi dapat 2. Wow. Dengan kualitas yang tadi disampaikan berjejer itu harganya hemat banget ya. Kita dapat 2. Ya. Ada 2 pilihan warna juga nih Mas. Oh, ada warna. Aku pakai saat ini biru dongker ya. Warna lainnya Mas Irfan? Warna lainnya aku dapat warna hitam. Wah, ini Mas Irfan sudah beli ya? Belinya di mana Mas Irfan? Iya, belinya di Tokopedia. Oh, bisa di online ya? Iya, di officialnya Lens ya, namanya Lens Merchandise. Oh gitu. Nah, tapi selain masker premium ini Mas, ada juga seperti botol minum, tas, atau juga vitamin C yang saat ini susah banget dicari tuh Mas. Jadi di Lens Merchandise tuh produk-produknya selain masker tadi yang disebutkan Mas Irfan ya? Iya Mas. Wah, kayaknya saya perlu langsung browsing Tokopedia nih ke Lens Merchandise. Jangan lupa diikuti juga jadi ya Mas. Jadi pengen pakai saya nih Mas Irfan. Oh ya udah deh, ini untuk Mas Anto. Oke, wah terima kasih. Aja. Ini langsung saya pakai nih Mas Irfan ya. Iya dong, dipakai. Wah, kayaknya pasti oke banget ini. Wow, kan? Bener nyaman. Cocok ya. Pernapasannya, pernapasannya tuh nggak sesak dan langsung fit in nih benar. Wah. Jangan lupa membeli di Tokopedia Lens Merchandise. Hai, bertemu lagi dengan saya Irfan dan saya Anto di Lens Channel. Oke, Mas Irfan, kali ini kita di session sore ini tampil agak berbeda ya. Iya. Kita sebelumnya mungkin belum pernah pakai masker, tapi mulai hari ini dan selanjutnya kita akan menggunakan masker. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara penanganan awal bila terjadi kacamata yang belum nyaman. Betul. Pada pelanggan kita atau customer kita. Untuk pembahasan lebih jelas dan lebih detail setelah jeda berikut ini ya.
Ya, masih bersama kita di Lens Channel. Ya, Mas kali ini fit in banget loh Mas. Iya. Dari tadi aku nyentuh-nyentuh terus. Saking nyamannya ya. Iya, betul Mas. Nah Mas, kali ini kan kita akan membahas penanganan ketidaknyamanan pada saat customer memakai kacamatanya ya. Nah, kenyamanan apa saja sih yang perlu diraih? Maksudnya poin-poin apa saja sih yang perlu dilihat untuk mengetahui ketidaknyamanan dari konsumen penyebabnya ini? Gitu ya Mas Irfan ya. Kadang-kadang kalau kacamata baru itu kan ada yang dirubah, baik dari sisi ukuran atau jenis frame-nya berubah. Nah itu akan menjadi perubahan pada kacamata baru. Nah jadi pertama karena sisi dari ukurannya Mas, terdapat perubahan ukuran dari ukuran lama, itu pasti butuh adaptasi. Penyesuaian pasti. Karena ukuran baru ini tidak mudah direspon oleh otak dari mata ke otak ya. Otak secara penglihatannya belum terbiasa dibanding dengan ukuran yang sebelumnya ya. Gitu. Selain ukuran baru juga dari fittingnya, mungkin dari titik PV-nya, profil prakteknya, dan juga PD-nya pastinya Mas ya. Dan juga tadi juga sudah kita sebutkan dari sisi perubahan jenis frame-nya. Betul Mas. Jadi frame-nya sebelumnya udah ada kaki hidungnya, nosepad-nya. Nah yang baru nih frame-nya plastik. Nah itu juga bisa menyebabkan perubahan dari kacamata lama dan kacamata baru. Tapi satu lagi nih Mas, tambahan. Tadi kan Mas sudah ngomongin frame. Nah nggak adil kalau kita nggak bahas lensanya. Betul. Kadang kalau lensanya juga downgrade, pasti kan terasa banget perbedaannya ya daripada yang lama dan yang baru. Itu juga pengaruh pastinya. Jadi maksudnya mungkin yang sebelumnya, kacamata sebelumnya dia di kelas premium. Betul. Di tipe yang wow gitu dengan fitur-fitur unggulan. Terus dia memilih di kacamata baru karena salah pilihan kali ya. Betul. Nah itu memilih jenis yang di bawahnya. Nah itu akan terjadi, pasti ada perbedaan yang menyebabkan tingkat kenyamanannya jadi turun juga. Iya. Nah, tadi juga disebutkan mengenai fittingnya tuh Mas Irfan. Oh iya. Jadi kan kalau misalnya ada kebiasaan konsumen yang mungkin biasa pakainya agak melorot, terus dengan kacamata baru dia dipaksakan untuk menggunakan secara standar. Nah itu juga bisa menyebabkan perubahan dari gaya pakai kacamatanya. Di sini kita harus sebagai optika berarti harus jeli ya Mas. Harus jeli. Harus mengetahui kebiasaan pemakai si konsumennya, pemakaiannya seperti apa, apa yang dibutuhkan. Nah untuk itu ada beberapa faktor yang membuat untuk mengevaluasi ketidaknyamanan dari konsumen. Untuk mendeteksi ya. Betul. Untuk mendeteksi di awal-awal, terutama pas lagi konsumen di awal-awal mengeluh. Nah itu bisa kita gali waktu konsumen dan kacamatanya masih terjadi di optik. Baik. Nah, apa saja? Yang pertama? Pertama pastinya fokus terhadap keluhan si konsumennya, Mas. Nah, maksudnya fokus keluhan konsumen ini kita maksudnya meminta konsumen untuk menunjukkan bagian mana dari arah sudut penglihatan yang paling bermasalah yang ia rasakan. Bisa baik untuk jauh ya, atau untuk bacanya saja, atau bahkan untuk melihat area komputer itu dia ada masalah atau tidak, bisa ditanya lebih lanjut. Dan atau mungkin konsumen kita minta untuk menunjukkan secara lebih detail lagi ya. Betul. Di bagian mana nih yang menyebabkan kacamata itu menjadi bermasalah. Betul. Jadi harus sedetail mungkin apapun yang dirasakan kalau konsumen kita harus cari tahu ya Mas ya. Nah berikutnya cek juga powernya Mas. Powernya apakah sudah sesuai dengan pemesanan yang konsumen butuhkan. Lalu titik PV-nya, profil vertex-nya ataupun segmen height-nya dicek dulu apakah sudah sesuai juga dengan permintaan yang dibutuhkan. Cek juga MPD-nya apakah sesuai dengan penitikan awal kita. Nah, jadi kalau misalnya secara standar kan rata-rata MPD itu dibagi dua ya. Betul. Nah, tapi kebutuhan konsumen ternyata MPD kanan dan kirinya itu berbeda. Nah, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Iya, dan juga pastinya ini untuk lensa yang individual nih Mas. Dibutuhkan wrap-nya, pantosnya, vertex distance-nya pada saat frame itu dipakai Mas. Jika semuanya sudah diketahui, sudah dicatat, lalu berikutnya
kita coba untuk lakukan sedikit penyetelan ya Mas ya. Tapi tidak lupa juga kita mengetahui kondisi dari kacamata lamanya tersebut Mas. Baik itu dari setelannya, powernya, atau PV dan SH dan MPD juga Mas. Jadi data kacamata lama dan data kacamata baru kita bandingkan mana yang membuat ketidaknyamanan itu terjadi. Baik Mas. Nah, selanjutnya jika lensa tersebut adalah lensa progresif, sebelum dilakukan penyetelan dapat dilakukan simulasi atau beberapa uji coba ya Mas Irfan ya. Mas. Nah, mintalah konsumen untuk memakai kacamatanya ya, kacamata yang belum nyaman tadi, kemudian sambil melihat lurus ke depan. Arahkan konsumen untuk menggerakkan sedikit kepala ke atas ya atau mendangak gitu, atau kemudian melihat ke arah bawah atau sedikit menunduk. Nah, mana yang lebih baik? Nah, kemudian lalu diingat ya, atau dicatat kalau bila perlu, posisi mana yang lebih baik. Jika di salah satu posisi penglihatan tersebut ada yang lebih baik, dengan demikian, indikasi ketidaknyamanan yang terjadi itu disebabkan oleh titik PV yang belum tepat. Nah, ini pada gambar ini titik PV ini terlalu rendah, ya, jadi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Baik, lalu lakukan juga setel ulang pada bagian nospadnya Mas, untuk membuat titik PV ke arah yang penglihatannya menjadi lebih baik Mas. Jadi kalau tadi kerendahan mungkin kita atur nospadnya agar PV-nya agak sedikit lebih naik ya Mas ya. Jadi dengan memperkecil jarak nospad pastinya ya. Kita dengan menyempitkan nospadnya. Ini diperuntukkan untuk nospad yang memiliki quad arm ya Mas ya, yang bisa dilakukan setelan. Tapi kalau kaki kayak nospad-nya ya maksudnya ya. Tapi kalau jika tidak memiliki nospad seperti frame plastik pada umumnya, yaitu dengan fitting bagian nospad tetap tidak maksimal pastinya ya Mas, karena tidak bisa dilakukan terlalu banyak ya. Lebih banyak betul. Maka dilakukan penitikan ulang dengan cara pemakaian si konsumennya seperti apa, lalu kita titiki ulang, lalu akan dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan konsumen, revisi pada bagian PV-nya. Gitu. Nah, jika di PV-nya juga sudah tepat nih Mas, misalnya dititiki ulang. Nah, kalau maksudnya gini, kalau misalnya tadi titik PV sudah kita ketahui di gambar sebelumnya Mas Budi, nah jadi di titik setelah di titik akan terjadi perbedaan tuh titik, ada 2 titik. Nah, kalau misalnya penyebabnya benar titik PV, nah itu udah langsung kita eksekusi. Betul Mas. Yang bermasalah hanya di revisi PV. Ya, betul. Nah, tapi kalau misalnya dengan PV ini sebenarnya udah tepat. Udah PV-nya udah oke, kita bisa melakukan pengecekan dari sisi powernya, ukurannya, yaitu dengan cara konsumen memakai kacamata progresifnya tersebut nih Mas. Lalu disarankan untuk melihat lurus ke depan, melihat objek pastinya. Lalu bandingkan dengan memberikan lensa trial lensa ukuran plus 0,25 di kanan dan di kirinya. Jadi sepasang ya? Iya, diberikan, didekatkan, lalu bandingkan. Apakah ada yang penglihatannya menjadi lebih baik? Apakah pada kondisi normal atau pada saat diberikan lensa tambahan support plus 0,25 di depan kacamatanya Mas? Baik power plus atau minus ya? Mana yang lebih baik ya? Utamakan dulu plus 0,25 ya Mas. Jadinya apakah ada perbedaan? Jika tidak ada perbedaan atau sama saja atau bahkan lebih buruk, bandingkan dengan lensa minus 0,25 Mas. Kita tukar ya. Iya. Nah, ini kita cek dulu untuk bagian jauhnya pasti ya Mas. Jika ada perbedaan di bagian jauhnya, maka kita catat. Nah, hal tersebut juga misalnya itu kalau misalnya tadi kan kalau misalnya keluhan jauh bisa seperti itu, kita simulasi dengan tambahan lensa. Untuk keluhan jarak dekat juga bisa dilakukan seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya dengan ukuran silinder Mas Irfan. Nah, kalau dengan silinder berarti kita mengalihkan anti silindernya Mas. Dalam arti contohnya resep konsumen memiliki resep kanan misalnya plano sperisnya silindernya minus 0,50 Mas. Aksesnya 90. Lalu kita berikan trial lens cylinder plus 0,25 0,50 di akses yang sama pastinya Mas. Kita dekatkan.
dipasang di depan lensa tersebut ya. Apakah menjadi lebih baik atau tidak? Tapi ini juga diperuntukkan semisalnya kalau kacamata lamanya misal plano, silinder tanpa silinder. Tapi yang baru ini ada silindernya. Atau juga yang lama sudah memiliki silinder. Tapi yang sekarang silindernya turun atau bahkan naik terlalu tinggi, Mas. Jadi bisa dibandingkan. Lensa yang dipasang itu kita pasang sebisa mungkin selisih dari kacamata lama dan baru ya, Mas. Iya, Mas. Jadi kita pastikan dulu apa penyebabnya. Bisa karena sparis, bisa karena juga tadi silindernya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita lihat dulu aksesnya. Kadang kan kemungkinan power sparis udah oke, tapi power silindernya udah oke, aksesnya yang terlalu jauh dibanding kacamata lama dan baru. Betul. Tapi pengalaman kita selisih yang bisa ditoleransi ya, aksesnya itu 5-10 derajat. Betul, Mas. Jadi lebih dari itu pastinya terasa ya. Pastinya. Kemudian dalam hal ini ya, di gambar selanjutnya, dalam hal ini yang perlu juga menjadi pertimbangan buat teman-teman ya. Jadi menentukan perubahan atau pengecekan ukuran ini adalah power ya. Power, kemudian bentuk frame, kemudian jenis lensa, fitting dari kacamata sebelumnya ya, serta usia konsumen saat ini. Dan juga lamanya kacamata, menggunakan kacamata lama itu udah berapa lama. Jadi bisa kita lebih gali lebih dalam. Nah, untuk power ya, perhatikan perubahan ukurannya. Nah, teman-teman harus dicek nih perubahan ukurannya dari ukuran lama ke ukuran baru tuh seberapa besar perubahannya. Untuk kenyamanan yang lebih mudah diterima oleh mata, sebisa mungkin ukurannya perubahannya tidak terlalu ekstrim. Betul. Kemudian juga bentuk atau jenis frame. Misalnya yang lama tangkainya ada nosepad, kemudian yang kacamata yang baru frame-nya hanya frame plastik, jadi tanpa nosepad. Terlebih plastiknya yang nospadnya rendah ya, Mas ya, bukan Asian fit. Sangat berpengaruh ya. Agak sulit ya. Pasti kacamatanya akan lebih cenderung mudah melorot. Kemudian juga dari jenis lensa ya. Nah, ini lensa kacamata lamanya apa nih jenisnya? Lensa single vision atau bifokal atau progresif. Misalkan kacamata sebelumnya hanya single vision. Nah, berarti kan begitu dia menggunakan lensa progresif, ini dikategorikan sebagai pengguna awal. Penyesuaiannya kita harus beri informasi, cara penggunaannya seperti apa, lebih detail lagi, agar proses penyesuaiannya lebih mudah dan lebih gampang. Nah, kemudian adalah fitting dan setelannya. Nah, misalnya ada yang timpang, terus kemudian bisa juga tinggi atau turun. Pengalaman begini, kalau misalnya kacamata konsumen biasa menggunakan kacamatanya timpang kanan kiri, Mas. Begitu di kacamata baru, karena kita nggak mengetahui secara detail, itu dibuat standar, tidak miring. Nah, begitu dipakai dengan kacamata baru yang kita anggap standar, setelannya tidak miring, justru malah tidak nyaman. Jadi akhirnya kita harus fitting mendekati kebiasaan kacamata lamanya itu agak dibuat miring. Nah, itu malah justru lebih nyaman. Jadi bisa kemungkinan ini dari kontur wajah si pasiennya tersebut ya, konsumennya tersebut bisa karena perbedaan tinggi telinga atau juga perbedaan kontur pipinya dan juga matanya atau hidung ya, Mas. Jadi banyak macamnya karena kan tidak semuanya simetris ya, Mas. Betul. Nah, selanjutnya bisa juga dari faktor usia konsumen. Nah, dan juga lama kacamatanya ini penggunaan kacamatanya udah berapa lama. Karena ini dapat juga dijadikan acuan penentuan seberapa besar nih edisi yang dibutuhkan oleh konsumen. Baik. Semakin detail dan juga lengkap informasi yang diberikan kepada tim customer service lens, maka semakin mempermudah kita dalam proses revisi perbaikannya pastinya. Nah, selanjutnya setelah diketahui apa penyebab dari ketidaknyamanan, selanjutnya kacamata tersebut dikirim ke TRL ya, Mas ya.
Jadi dilakukan kita revisi. lakukan pencatatan dulu nih Mas Iya, Irfan, oke. ya. Jadi teman-teman dari hasil observasi, hasil pengecekan dan simulasi dibuat dalam satu catatan. Betul, lengkap ya. Lengkap. Jadi tadi seperti Mas Irfan sudah sebutkan, semakin detail, semakin lengkap informasi yang teman-teman berikan itu akan membantu, memudahkan serta mempercepat proses perbaikannya pastinya. Baik, Mas. Jadi teman-teman kalau memungkinkan bisa dibuatkan rincian ya dari jenis nama pastinya, nama konsumen, keluhannya apa, jenis lensa, ukuran, dan berbagai hal yang terkait sama kacamata yang belum nyaman tadi. Jika perlu dipastikan juga atau dilengkapi juga dengan nomor ordernya ya Mas ya. Karena memudahkan kita juga melihat mengidentifikasi lensanya dan juga mengidentifikasi bon tersebut ya Mas ya. Apa saja data-data yang telah dimiliki kita dengan hasil dari observasi tadi ya. Ada perbedaan yang signifikan. Kalau misalnya sudah detail, sudah jelas, sudah terinci, jadi kita nggak perlu confirm lagi dari pihak Lab Timur Raya, konfirmasi ke optik untuk meng-cross check atau mengkonfirmasi informasi-informasinya udah detail nih, nggak perlu. Jadi prosesnya pasti akan lebih cepat dan juga otomatis customer juga merasakan kenyamanannya juga lebih cepat lagi. Tidak menunggu lebih lama lagi. Betul. Baik Mas, jadi apakah pembahasan kita kali ini udah cukup jelas? Jika misalnya ada beberapa yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa langsung saja ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kami sedikit membahasnya atau menjawabnya. Tapi setelah berikut ini kita akan membahas mengenai apa Mas? Nanti kita sesi tanya jawab aja Mas Irfan. Sesi tanya jawab berikut ini. Tapi sebelumnya jika teman-teman, saya ulangi lagi, jika teman-teman tadi ingin menanyakan sesuatu, tinggal klik saja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di kolom komentarnya langsung ya. Ya.
Hai, masih bersama kita berdua di Lens Channel. Ya, tampaknya belum ada yang ngechat ya Mas ya. Jadi langsung saja kita akan membahas kesimpulan dari materi yang kita bawakan saat ini ya. Jadi teman-teman kita harapkan ya dari pembahasan kali ini, semoga misalnya terjadi kacamata yang belum nyaman terjadi di optik teman-teman, teman-teman bisa menggali informasi sedetail mungkin. Betul. Jadi penyebabnya apa, dan bila perlu langsung dieksekusi apa yang perlu dirubah ya gitu. Jadi langsung diketahui apa permasalahan yang dirasakan oleh si konsumen tersebut ya. Jadi bisa kita cari dari pertama mungkin dari ukurannya, powernya baik itu jauh, dekatnya, atau bahkan menengahnya, komputernya, dengan cara tadi ditambahkan power plus 0,25 terlebih dahulu, dengan didekatkan ke area zona yang dirasa tidak nyaman itu, baik buat jauh atau buat bacanya ya. Lalu setelah itu jika memang tidak ada perubahan, diberikan lagi lensa tambahan support yaitu minus 0,25, didekatkan kembali dengan kedua mata pastinya Mas ya. Hal itu juga bisa dilakukan kalau misalnya ada perbedaan silinder dari kacamata lama maupun kacamata baru. Nah, bila perlu nih teman-teman, kalau misalnya ada keluhan dan konsumennya masih berada di optik ya, nah itu teman-teman bisa misalnya di jam kerja ya, itu bisa lakukan sharing ya. Betul. Nah, sharing ke customer service ke Timur Raya boleh dilakukan. Membutuhkan beberapa saran atau second opinion dari Timur Raya, bisa segera telepon ke customer service Timur Raya di jam-jam kerja pasti. Hotline teleponnya ada di bagian bawah pastinya. Tinggal teman-teman catat dan hubungi jika customernya masih ada di toko dan kacamatanya pun masih ada di toko. Ya, jadi dari sisi konsumen juga tidak perlu secara bolak-balik ya Mas Irfan ya. Jadi kayak tidak dipermainkan lah ya. Dia tidak menghabiskan waktu dari konsumennya juga. Jadi teman-teman semakin detail dari rincian dari hasil pemeriksaan teman-teman, terus hasil observasi dan pengetesan yang tadi kita sarankan tadi, semakin detail akan mempermudah proses perbaikan atau revisi dari kacamata yang belum nyaman. Ya, jadi di sini kita sedikit memerlukan memang kedetailan dari data konsumennya ya, baik itu dari segi apa yang ketidaknyamanannya. Jadi baik itu powernya atau ukurannya atau bahkan MPD PV atau bukan setelannya. Lalu juga dibutuhkan data dari konsumennya Mas. Kacamata lama atas nama siapa, lalu juga nomor bonnya, dan juga tidak lupa mencatat ukuran lamanya tadi seperti Mas Hanto bilang. Ukuran lama itu bukan berdasarkan ukuran RX saja ya, bisa karena juga PD, MPD, PV, SH ataupun juga setelannya ya Mas ya. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan kacamata tersebut belum nyamannya. Penyebabnya apa? Bahkan kalau semuanya juga sudah sama dengan kacamata lama tapi koridornya aja berbeda, itu bisa pengaruh ya Mas ya. Jadi faktor-faktor tersebut juga perlu kita pertimbangkan lagi. Betul. Ya, jadi mungkin sudah cukup jelas ya kesimpulan yang kita berikan. Untuk itu kita mohon pamit. Terima kasih atas partisipasi dan sudah menyaksikan kita sejak di awal acara. Akhir kata, saya Irfan. Dan saya Anto. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.